bagaimana kabar anak-anakku sekeluarga hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah, Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki materi pembelajaran terakhir muatan matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung panjang dan juga berat suatu benda. Apakah kalian tahu bahwa setiap benda itu memiliki ukuran? Ada benda yang ukurannya panjang, ada juga benda yang ukurannya pendek. Seperti halnya spidol itu lebih pendek jika dibandingkan dengan panjang papan tulis. Kita dapat mengukur suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu contohnya seperti misalnya menggunakan anggota tubuh atau menggunakan korek api atau bisa menggunakan penghapus, klip kertas, dan lain sebagainya. Satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh itu meliputi yang pertama yaitu 1 hasta. Mana itu yang dinamakan 1 hasta? 1 hasta itu meliputi dari ujung siku sampai dengan ujung jari tengah. Itu dinamakan 1 hasta. Kemudian yang kedua yaitu ada 1 jengkal. 1 jengkal dihitung dari ujung kelingking sampai dengan ujung jempol. Itu dinamakan 1 jengkal. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3 ada juga yang dinamakan 1 depa. 1 depa yaitu seperti ini. Nah, dari ujung tangan kanan sampai dengan ujung tangan kiri itu dinamakan 1 depa. Kemudian yang keempat ada ukuran 1 telapak kaki. Nah, itu bisa diukur menggunakan panjang telapak kaki seseorang. Kemudian yang terakhir ada juga 1 langkah, yaitu untuk menghitung ukurannya dengan melangkahkan salah satu kaki ke depan. Itu dinamakan 1 langkah. Nah, sebagai contohnya di sini, Bu Silvi akan mencoba mengukur panjang papan tulis menggunakan satuan 1 hasta. Mari perhatikan. Berarti kita mulai dari ujung papan tulis sebelah kiri. Kita tempelkan tangan kita dari ujung siku, ya. Kemudian dilakukan secara berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tadi sudah dapat 5 hasta, kemudian di sini tidak sampai semua. Berarti ukurannya adalah 5,5 hasta. Contoh yang kedua yaitu Bu Silvi akan menghitung panjang suatu meja. Di sini ada 1 meja, kemudian Bu Silvi akan menggunakan satuan jengkal. Berarti kita mulai dari ujung ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Berarti panjang satu meja ini adalah 4 jengkal. Nah, setelah kita tadi belajar mengenai bagaimana cara mengukur suatu benda menggunakan satuan tidak baku, sekarang kita akan beralih ke menghitung berat suatu benda. Sama halnya seperti panjang benda, suatu benda juga memiliki berat yang tidak sama. Untuk mengukur benda dengan satuan tidak baku, kita bisa menggunakan alat ukur sederhana. Contohnya di sini Bu Silvi akan menggunakan hanger dan juga kantong plastik untuk mengukur berat suatu benda.
Mari kita saksikan ke contoh. Nah, di sini Bu Sylvie sudah menyediakan alat yang akan digunakan untuk mengukur berat benda. Di sini Bu Sylvie sudah sediakan satu hanger yang Bu Sylvie cantolkan pada paku, kemudian 2 buah plastik sebagai tempat benda yang akan kita ukur beratnya. Nah, di sini Bu Sylvie akan membandingkan berat antara penghapus dengan berat kotak pensil. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan satu penghapus ke salah satu plastik, kemudian kita masukkan kotak pensil ke plastik yang lain. Cara melihatnya adalah dengan kita melihat pergerakan dari si hammer. Apakah dia lebih condong ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Sekarang Bu Sylvie lepaskan ya. Ya, dapat dilihat di sini bahwa sisi hammer lebih berat di sebelah kanan, yaitu pada kotak pensil. Itu artinya menunjukkan bahwa kotak pensil lebih berat dari satu penghapus. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu Bu Sylvie di sini menyediakan 5 spidol dengan 1 buku tulis. Kita bandingkan berat antara 2 benda ini. Yang pertama kita masukkan 5 spidol di plastik yang satu, kemudian 1 buku di plastik yang satunya. Kita lihat pergerakan hanger yang akan terjadi. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa sisi hammer lebih condong ke sebelah kiri. Itu menandakan bahwa 1 buku itu lebih berat daripada 5 spidol. Ya, seperti itu. Untuk contoh yang ketiga, silahkan perhatikan gambar berikut. Di sisi samping kanan Bu Sylvie, di sini sudah ada gambar timbangan beserta 1 buah topi dan juga beberapa buku. Pertanyaannya adalah berat topi sama dengan titik-titik buku. Berarti cara menentukannya adalah kita lihat di sini kan ada 1 topi, kemudian di sebelahnya lagi ada beberapa buku. Berarti tinggal kita hitung saja berapa jumlah buku yang ada. Ada 1, 2, 3. Ya. Ada 3 buah buku. Berarti berat 1 topi sama dengan berat 3 buah buku. Sudah mengerti? Nah, bagaimana anak-anak? Mengasyikkan ya belajar hari ini? Kita sudah belajar menghitung panjang suatu benda dan juga berat suatu benda. Sudah paham ya semuanya? Nah, untuk menambah pemahaman anak-anakku semua, Bu Sylvie akan memberikan tugas. Tugasnya adalah sebagai berikut. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Sylvie sampaikan